Orang yang trading for living itu bener gak sih? Nah, di sini kita bakal bahas tentang konsep trading for living ya. Ini namanya orang sudah trading untuk hidup. Jadi contohnya gimana? Mereka tidak melakukan apa-apa, mereka hanya melakukan trading mungkin sebulan 2 kali, 3 kali, ataupun mereka pekerjaannya hanya trading dan profit itu bisa membiayai kebutuhan hidup mereka dari mungkin cicilan, dari asuransi, dan biaya pendidikan, dan semuanya pokoknya hasilnya cuma dari trading. Menurut gue ini sangat make sense karena ini gue lakukan juga. Tapi gue mau kasih tahu juga gimana sih caranya kita menentukan orang trading for living ini bisa atau enggak. Satu paling gampang ya, cara menentukan orang bisa trading for living, apakah dia benar-benar trading, dan kedua, apakah mereka bisa melakukan live trading di depan umum ataupun membuktikan metodenya. Dan ketiga, ini yang sering ditanyain, kira-kira kalau orang sudah trading for living apakah masih boleh bekerja? Jawaban gue, boleh. Kenapa? Karena gini teman-teman, trading for living itu sebenarnya sangat bosen, dimana kita harus mencari aktivitas baru supaya kita tidak bosen. Sesimpel itu. Tapi pekerjaannya ini kalian boleh lakukan apapun. Mungkin kayak gue membuat konten kreator, dan kayak gue juga, gue sebagai bisnis asuransi, atau teman-teman memilih sebagai sales ya, sales properti, yang intinya biasanya orang memilih jalur trading for living itu tidak suka terikat dan biasanya tidak suka dengan target dan hidupnya pengen independen. Yang paling parah menurut gue, ketika lu ngaku-ngaku seorang trading for living tapi lu terikat dengan satu broker atau lu menjadi sales broker ya, mumpung karena gue trading for living mendingan gue jadi sales broker. No ya, gue kasih tahu big no. Sebagai orang trading for living yang dulu gue pernah sebagai cuman pro dengan satu broker, menurut gue itu memiliki sisi negatif, dimana kita hanya kacamata kuda membela satu broker ya pada saat itu. Tapi sekarang gue sudah memilih lebih menjadi independent broker ya, dimana gue bisa bekerja sama dengan berbagai broker, dan gue bisa mengklaim ataupun gue bisa mencaci maki, memberi saran broker yang gue pakai karena gue memang sebagai nasabah. Kalau lu kerja, lu tahu broker lu jelek, lu udah kasih masukan, mereka nggak bisa karena mereka gaji lu. Jadi saran gue buat teman-teman yang ngaku-ngaku trading for living tapi dia masih bekerja sebagai sales broker, ataupun mungkin apapun itu ya, mereka cuma pro satu broker ya, itu atau fanatik ya, kayak dulu bisnis asuransi yang fanatik dengan satu brand, menurut gue itu tidak baik. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin mencari orang yang ideal dan mungkin independen, maupun apapun itu di dunia finansial, gue nggak ngomong cuma di sales broker ya, ataupun lu trader crypto di satu exchange yang lu terlalu pro banget, ataupun lu di insurance yang cuma satu brand terikat, menurut gue itu tidak baik, karena lu bakal hanya memenangkan satu pihak karena lu memang bekerja sama dengan dia. Dan oh ya, jangan salah sangka dulu buat orang-orang yang mungkin ya, atau influencer ataupun yang konten kreator yang bekerja sama dengan satu broker ya, gue ngomongnya satu broker, itu kalian nggak masalah, tapi setidaknya kalian juga bisa trading di tempat lain atau broker lain, apapun itu minimal 2 atau 3, supaya kalian memiliki 3 opini teman-teman. Kalian memiliki 3 opini supaya kalian tidak kacamata kuda gitu. Dan tentunya nggak cuma itu ya, walaupun kalian kerja di atau bekerja sama, karena banyak banget sekarang gue lihat banyak konten kreator yang trader atau non trader nih ya, mereka bekerja sama dengan satu brand ya, dan mereka trading ya, trading segala macam, tapi cuma satu brand itu. Nah saran gue ya 2-3. Dan yang terakhir, mereka harus bisa live trading teman-teman, menjelaskan kenapa mereka eksekusi. Karena kan sekarang ya, mungkin lu nggak ngeliat gue ini, mungkin di belakang gue ada template ya, mereka menjelaskan chart segala macam ya. Nah saran gue, kalau lu mau ngetes orang, langsung aja ajak ketemu atau enggak ikut webinarnya. Itu paling gampang, lu bisa ngeliat live. Karena kalau segala sesuatu video yang diedit itu bisa ada proses ya, racikan-racikan supaya kalian bisa melihat lebih bagus. Cuman kalau mungkin kalau orang tersebut buka kelas atau buka webinar, kalian hanya butuh kurang lebih ya 2-5 menit orang ini bisa trading atau enggak kalian pertanyakan dengan ini gimana, kenapa korelasi segala macam, kenapa ini bisa naik, kenapa bisa turun. Jangan cuma oh karena ini candlenya merah segala macam ini turun, ini candle hijau bisa naik. Nah itu menurut gue agak bullshit ya. Jadi kalian bisa belajar lah dengan mengikuti mungkin programnya dia ya. Jadi carilah orang-orang yang benar-benar trading for living, pakai banyak broker, ataupun paling gampang itu pakai prop firm ya. Jadi prop firm ini adalah sebuah instansi dari luar negeri yang membiayai kita sebagai trader. Itu mereka bakal memberikan kita sejumlah uang, mungkin start dari 10.000 sampai 200.000 US dollar. Dengan cara lu harus meloloskan 2 tes atau 1 tes, dan lu juga harus willing to buy dulu untuk bayar tesnya. Jadi nothing free di financial market. Dan yang terakhir teman-teman, trading for living ini menurut gue sangat possible kalau buat teman-teman yang bener-bener pengen, mereka itu harus punya satu
yaitu adalah gila. Kenapa gue ngomong gila? Gue tidak pernah melihat orang yang gila dalam dunia trading itu nggak sukses. Kenapa? Gila maksud ini adalah biasanya mereka sudah bakal kapal dari income mereka, ataupun mereka punya pekerjaan, mereka out dari pekerjaan mereka untuk fokus di dunia trading. Tapi ini kesalahan besar buat teman-teman yang ingin full time trading. Jadi saran gue buat teman-teman yang mau full time trading, saran gue jangan pernah keluar dari kerjaan lu sekarang. Karena dunia trading itu tak seindah yang kau bayangkan. Karena kenapa? Karena dalam dunia trading futures ya, dua arah ya atau leverage ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalian bisa mendapatkan uang sekejap dan sebaliknya harta kalian juga bisa hilang sekejap. Karena gue melihat banyak teman gue yang dulu ikut gue keluar dari kerja, ya gue ajak ke bisnis asuransi dan dia mau fokus trading, dia all in dan semua harta yang dia punya itu hilang dalam hitungan jam. Pada saat itu adalah NFP. Dia all in, dia yakin overconfidence, hartanya ludes dan dia start lagi dari nol, bekerja lagi jadi kantoran dan dia sudah trauma dengan trading. Dan gua harap teman-teman jangan seperti itu. Jadi teman-teman dalam trading itu berproses, ubahlah uang kecil dulu menjadi sedikit demi sedikit menjadi bukit, itu lebih baik. Tapi ingat teman-teman, jangan lupa teman-teman ketika profit teman-teman jangan lupa bersedekah, karena ini adalah hal utama untuk teman-teman mendapatkan berkat yang lebih luar biasa. Dan terakhir, teman-teman tidak perlu tergiur sekali lagi dalam trading for living. Ketika teman-teman memulai di dunia ini, modal teman-teman dan orang lain itu berbeda. Jadi teman-teman fokuslah dengan modal teman-teman sendiri. Syukuri yang teman-teman dapat dan bersyukurlah karena teman-teman, kalau teman-teman lagi margin call atau terkena loss trade ya, consecutive loss. Tapi ingat teman-teman, ketika teman-teman trading, satu tips yang saya bisa kasih, ketika teman-teman loss trade maksimal, batasin 5 kali teman-teman ya, atau nggak 3 kali. Call it a day atau stop for the day. Itu just a bad day, okay? Not a bad life. Tomorrow will be fine. Jadi itu aja teman-teman, kira-kira bakal bahas modul apa lagi? Langsung aja komen di bawah.